Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya tekankan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Semoga pembahasan kali ini bisa memperkaya wawasan teman-teman semua tentang fundamental perusahaan PT Shield On Service Tbk dengan kode saham SOSS. Video ini dibuat berdasarkan data terkini hingga tanggal 5 Oktober 2025. Profil perusahaan. PT Shield On Service Tbk atau dikenal dengan singkatan SOS merupakan salah satu perusahaan outsourcing terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan yang sangat beragam, mulai dari manajemen keamanan, penjagaan, konsultasi, pelatihan personil, hingga layanan kebersihan, pengelolaan parkir, pengembangan SDM, dan administrasi medis. Dengan pengalaman lebih dari 1 dekade, SOS kini memiliki 13 kantor operasional di kota-kota besar di Indonesia dan menjadi mitra bagi ribuan perusahaan yang membutuhkan tenaga alih daya berkualitas. Bisa dikatakan SOS adalah pemain penting di industri jasa pendukung bisnis, terutama dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan lain. Jika kita lihat lebih dalam, bisnis SOS terbagi dalam beberapa anak usaha strategis yang memperkuat ekosistemnya. Ada PT The Service Line di bidang jasa kebersihan, PT Master Parking Indonesia di jasa parkir, PT Safe Secure Solution, serta beberapa entitas lain di bidang penyediaan tenaga kerja dan manajemen sumber daya manusia. Dengan kepemilikan hampir penuh pada beberapa anak usaha ini, SOS mampu mengendalikan operasional dan menjaga kualitas layanannya di seluruh lini bisnis. Struktur kepemilikan. Dari sisi pemegang saham, SOS didominasi oleh PT Alsokbas Indonesia Security Services dengan porsi hampir 80%, tepatnya 79,83%. Kemudian ada PT Puragraha Dian Pertiwi sebesar 12,51%, Alsoko.Ltd Jepang sebesar 4,5%, dan sisanya masyarakat non-warkat hanya sekitar 3,16%. Artinya, saham SOSS memiliki free float yang sangat kecil, kurang dari 4%. Dampaknya apa? Likuiditas di pasar menjadi rendah dan pergerakan harga bisa sangat dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali. Di satu sisi, struktur seperti ini bisa memberikan stabilitas jangka panjang karena keputusan besar dipegang oleh satu grup yang kuat. Namun di sisi lain, bagi investor publik, ini menjadi resiko governance karena ruang bagi investor minoritas untuk mempengaruhi kebijakan korporasi sangat terbatas. Kinerja keuangan. Sekarang mari kita bahas kinerja keuangan SOSS berdasarkan data terbaru kuartal 2 tahun 2025. Pendapatan atau revenue SOSS dalam 12 bulan terakhir mencapai 1,919 triliun rupiah. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1,870 triliun rupiah. Artinya, ada pertumbuhan sekitar 9% secara tahunan YoY. Dari pendapatan tersebut, perusahaan mencatat laba kotor sebesar 156 miliar rupiah dengan gross profit margin sekitar 8%. Namun setelah memperhitungkan biaya operasional dan lainnya, laba bersih SOSS hanya sekitar 7 miliar rupiah atau net profit margin kurang dari 1%. Ya, benar, margin laba perusahaan ini sangat tipis. Untuk setiap 1 triliun pendapatan, hanya sekitar 7 miliar rupiah lah yang benar-benar menjadi laba bersih. Namun menariknya, arus kas operasi SOSS jauh lebih besar dibanding laba bersih. Dalam 12 bulan terakhir, kas dari aktivitas operasional mencapai 67 miliar rupiah dan free cash flow-nya sekitar 59 miliar rupiah. Artinya, dari sisi cash basis, SOSS justru cukup sehat. Perusahaan mampu menghasilkan uang tunai yang real dari bisnisnya, meskipun laba akuntansinya terlihat kecil. Hal ini bisa terjadi karena depresiasi, perubahan modal kerja, dan beberapa biaya non-tunai lain yang menekan laba tetapi tidak mempengaruhi arus kas. Jadi, dari sisi cash flow, SOSS adalah perusahaan yang tetap positif dan efisien. Neraca dan struktur keuangan. Bagaimana dengan neraca keuangan atau balance sheet? Total aset SOSS per kuartal terakhir tercatat sebesar 557 miliar rupiah,
sementara total liabilitasnya sekitar 254 miliar rupiah. Dengan total ekuitas 268 miliar rupiah, rasio debt to equity berada di sekitar 0,43 kali, tergolong rendah dan sehat. Kas di tangan perusahaan 83 miliar rupiah, sementara total utang sekitar 115 miliar rupiah, sebagian besar jangka pendek. Dengan current rasio 2,07, likuiditas perusahaan juga aman, artinya aset lancar 2 kali lipat lebih besar dari kewajiban jangka pendek. Selain itu, Altman Z-Score sebesar 5,24 menunjukkan perusahaan berada di zona aman dari risiko kebangkrutan. Dan Piotr Ruski F-Score 7 menandakan kesehatan keuangan yang relatif baik dibandingkan rata-rata perusahaan sejenis. Namun ada hal yang perlu dicermati, meskipun struktur keuangan stabil, ROE SOSS hanya sekitar 2,6% dan ROA sekitar 1,2%. Artinya efisiensi modalnya masih rendah, laba yang dihasilkan belum optimal dibandingkan modal yang dimiliki. Profitabilitas dan margin. Mari kita dalami bagian paling menarik, profitabilitas dan margin. Kalau kita lihat historisnya, pendapatan SOSS terus meningkat sejak tahun 2018 yang hanya 897 miliar menjadi hampir 2 triliun di tahun 2025. Namun sayangnya pertumbuhan pendapatan ini tidak diikuti oleh kenaikan laba yang konsisten. Sebagai contoh, tahun 2021 laba tahunannya mencapai 28 miliar rupiah. Tahun 2023 laba turun menjadi 28 miliar juga, lalu tahun 2024 hanya 6 miliar, dan kini TTM 2025 baru sekitar 7 miliar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang berada pada fase tekanan margin. Apa penyebabnya? Industri outsourcing adalah industri dengan biaya operasional yang tinggi dan margin rendah. Sebagian besar biaya berasal dari tenaga kerja, gaji, tunjangan, pelatihan, dan perlengkapan. Kenaikan UMP, inflasi, serta biaya operasional kantor di berbagai kota besar bisa langsung menekan profit. Selain itu, persaingan di jasa keamanan dan kebersihan juga ketat. Untuk mempertahankan klien besar, perusahaan sering harus memberikan harga kompetitif yang lagi-lagi berdampak pada margin. Namun, sisi positifnya, SOSS tetap mampu menjaga arus kas positif dan efisiensi modal kerja. Dengan cash conversion cycle sekitar 38 hari, artinya perusahaan cukup cepat mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata penagihan piutang hanya 40 hari. Ini menunjukkan efisiensi manajemen kas yang baik. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditunggu investor, valuasi saham. Dengan kapitalisasi pasar 783 miliar rupiah dan jumlah saham beredar sekitar 800 juta lembar, maka harga pasar SOSS saat ini berada di kisaran Rp979 per saham. Beberapa rasio valuasi penting, price to earning TTM sekitar 113 kali, price to earning annualized sekitar 55 kali. Price to sales hanya 0,41 kali, dan price to book value sekitar 2,9 kali. Kalau kita bandingkan dengan median pasar IHSG yang punya PER sekitar 9 kali, jelas SOSS tampak sangat mahal secara laba. Namun, secara price to sales justru tergolong murah karena valuasi pasar masih di bawah setengah dari pendapatan tahunan. Ini menandakan pasar melihat SOSS sebagai perusahaan beromset besar, namun berlabanya kecil, tipikal bisnis padat karya dengan margin tipis. Dari sisi arus kas, price to free cash flow sekitar 13 kali, ini masih tergolong wajar apalagi jika free cash flow bisa terulang di masa depan. Jadi, dari kacamata valuasi, SOSS tampak mahal kalau dilihat dari laba, tapi masih menarik kalau dilihat dari arus kas. Resiko dan tantangan. Mari kita jujur, setiap bisnis pasti punya risiko. Untuk SOSS, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh investor. Pertama, margin laba yang sangat tipis. Dengan net profit margin hanya 0,3-1%, sedikit saja biaya naik, laba bisa hilang. Kedua, ketergantungan pada kontrak besar. Kalau 1 atau 2 klien besar berhenti, dampaknya bisa langsung terasa di pendapatan kuartalan. Ketiga, free flow terendah. Dengan hanya 3% saham yang beredar di publik, likuiditas di pasar menjadi minim, harga saham bisa bergerak ekstrim dengan transaksi kecil. Keempat, struktur kepemilikan yang sangat terpusat. Investor publik sulit mempengaruhi arah kebijakan manajemen dan transparansi keputusan bisa menjadi perhatian.
Kelima, tekanan biaya tenaga kerja dan inflasi. Kenaikan UMP di kota-kota besar bisa berdampak langsung pada beban operasional. Namun bukan berarti semuanya buruk, karena dengan skala besar, jaringan luas, dan reputasi yang kuat, SOSS masih punya keunggulan kompetitif dibandingkan pemain kecil. Dan kalau manajemen mampu meningkatkan efisiensi, margin laba berpotensi membaik secara signifikan. Peluang dan skenario ke depan. Sekarang kita lihat sisi peluangnya. SOSS berada di industri yang akan tetap dibutuhkan, keamanan, kebersihan, dan manajemen tenaga kerja. Permintaan tenaga outsourcing meningkat seiring banyak perusahaan yang memilih efisiensi biaya, terutama pasca pandemi. Kalau SOSS mampu memanfaatkan skala operasional, menambah kontrak baru, dan menerapkan sistem digitalisasi untuk efisiensi tenaga kerja, profitabilitas bisa naik 1–2% saja, dan itu sudah cukup mengubah kinerja laba secara signifikan. Bayangkan, dengan pendapatan hampir 2 triliun, kenaikan margin bersih dari 1% ke 2% saja berarti tambahan laba 20 miliar rupiah. Dan itu bisa memangkas PE ratio menjadi jauh lebih menarik di mata investor. Selain itu, free cash flow yang positif membuka peluang bagi manajemen untuk menambah dividen di masa depan atau melakukan buyback saham untuk meningkatkan nilai per saham. Jika manajemen konsisten menjaga arus kas dan mulai memperbaiki margin, SOSS bisa berubah dari saham defensif menjadi saham pertumbuhan yang undervalue secara kas. Performa harga saham. Sekarang kita lihat dulu data perdagangan terakhir tanggal 3 Oktober 2025. Harga tertinggi berada di 1040, terendah di 860, dan ditutup di 980. Artinya, saham SOSS naik 14,62% hanya dalam satu hari perdagangan, dengan volume mencapai 1,07 juta lot dan nilai transaksi sekitar 1,02 miliar rupiah. Kalau kita lihat performa dalam berbagai rentang waktu, satu hari plus 14,62%, satu minggu minus 0,51%, satu bulan minus 3,45%, 3 bulan plus 134,45%, 6 bulan plus 163,44%, YTD 2025 plus 98,38%, 1 tahun plus 119,73%, 3 tahun plus 245,07%, 5 tahun plus 145,50%. Artinya, meski ada koreksi jangka pendek, saham ini sebenarnya sudah mengalami bullish trend jangka menengah yang sangat kuat. Khusus dalam 3 bulan terakhir, harga naik dari sekitar 400 ke 1180, naik lebih dari 2 kali lipat. Tentu ini bukan pergerakan yang kecil dan biasanya kenaikan seperti ini jarang tanpa alasan. Apakah ada perubahan fundamental di baliknya? Mari kita bahas. Analisa fundamental. Secara fundamental, SOSS adalah perusahaan yang masih fokus pada bisnis utama di bidang penyediaan jasa keamanan. Pendapatannya cukup stabil dari tahun ke tahun, namun profitabilitasnya sangat tergantung pada efisiensi biaya dan pengelolaan kontrak jangka panjang. Berdasarkan laporan keuangan terakhir, asumsi Q2 2025, pendapatan SOSS tumbuh moderat, tapi margin laba bersih masih tipis, di kisaran 2–3%. SOSS memang bukan perusahaan yang menjanjikan pertumbuhan besar seperti sektor teknologi, namun lebih ke arah steady income bisnis. Katalis potensial bisa datang dari kontrak baru dengan institusi besar, misalnya BUMN atau perbankan, ekspansi ke segmen keamanan digital atau sistem pengawasan berbasis teknologi, efisiensi biaya tenaga kerja yang bisa mendorong margin naik. Namun, risiko utamanya tetap pada biaya operasional yang tinggi dan ketergantungan pada klien besar. Dari sisi valuasi, saham ini sempat undervalue saat di harga 400-an. Tapi setelah naik ke 900 hingga 1000, valuasinya sudah mulai masuk wilayah wajar. Dengan PER yang kemungkinan di atas 20 kali, investor perlu berhati-hati untuk tidak kejar harga. Analisa teknikal. Secara teknikal, SOSS masih berada dalam tren naik jangka menengah. Namun di area 1000 sampai 1180 terlihat ada level resistensi kuat yang sudah diuji beberapa kali sejak Agustus lalu.
Kenaikan harian 14% tanggal 3 Oktober 2025 bisa dilihat sebagai attempt untuk kembali menembus area resisten ini. Kalau berhasil breakout di atas 1180 dengan volume besar, maka potensi lanjutan ke 1300 sampai 1400 terbuka lebar. Namun kalau gagal dan muncul candle rejection, maka potensi koreksi ke area 850-900 bisa terjadi untuk retest support. Level-level penting yang perlu diperhatikan, support kuat 850, support minor 900, resistensi kuat 1180, target jangka pendek 1300. Dari indikator volume terlihat adanya akumulasi ringan beberapa hari terakhir mendukung potensi pergerakan lanjutan bila sentimen pasar positif. Analisa bandar. Nah, sekarang bagian yang paling menarik, aktivitas bandar. Tanggal 3 Oktober 2025, jumlah buyer aktif 15 broker, seller aktif 13 broker, net volume plus 1.749 lot, net value sekitar 200 juta, average harga transaksi 933. Beberapa broker dengan akumulasi besar di sisi pembelian, YP beli 52,5 juta di harga rata-rata 961, BR beli 40,5 juta di 925, PD beli 36,8 juta di 950. Sementara di sisi distribusi terlihat XC jual 44,1 juta di 958, XA jual 37 juta di 953, XL jual 33,3 juta di 949. Artinya ada pergerakan akumulasi halus dari pihak tertentu di area harga 925-950, sementara distribusi dilakukan tipis di area atas. Kalau kita lihat dalam rentang 29 September 3 Oktober 2025, aktivitas bandar masih menunjukkan net buy 3.426 lot dengan harga rata-rata 920. Jadi meskipun terjadi lonjakan harga, posisi bandar masih di area bawah. Artinya mereka bisa jadi masih punya amunisi untuk dorong harga lebih tinggi. Dan kalau kita berluas lagi ke rentang 4 September 3 Oktober 2025, total net buy mencapai 3.354 lot dengan average harga 904. Konsistensi akumulasi ini menandakan adanya pihak kuat yang mulai masuk sejak harga di bawah 900. Namun kalau kita lihat data 1 tahun terakhir yaitu dari 4 Oktober 2024 sampai 3 Oktober 2025, terlihat aktivitas net buy besar di area 700 sampai 900 dan distribusi mulai muncul mendekati 1000 ke atas. Artinya, bandar kemungkinan sudah mengatur distribusi sebagian di area ini tapi belum sepenuhnya keluar. Kesimpulannya, bandar masih hold sebagian posisi namun juga mulai melakukan profit taking bertahap di atas 950. Jadi fase ini bisa dibilang awal distribusi ringan setelah akumulasi panjang. Kesimpulan dan strategi. Kalau kita simpulkan seluruh analisa tadi, secara fundamental SOSS adalah perusahaan stabil dengan margin tipis, cocok untuk investor jangka panjang yang sabar. Dari sisi teknikal, tren jangka menengah masih naik, tapi resistensi kuat di 1180 wajib diwaspadai. Dari sisi bandarologi terlihat akumulasi sejak bawah sudah mulai berkurang dan indikasi distribusi ringan mulai muncul. Strategi yang bisa dipertimbangkan, 1. Trader jangka pendek perhatikan area 950 sebagai support dan 1180 sebagai resistance. Jika tembus dengan volume besar, potensi lanjutan ke 1300 sampai 1400 terbuka lebar. 2. Investor jangka menengah bisa tunggu koreksi ke area 850 sampai 900 untuk akumulasi selama belum ada distribusi besar. 3. Risk management penting karena volatilitas saham SOSS cukup tinggi. Dan yang paling penting, jangan FOMO di pucuk. Kenaikan 14% dalam sehari bisa jadi momentum tapi juga bisa jebakan kalau tidak dikonfirmasi dengan volume dan pergerakan bandar. Itu dia analisa lengkap saham SOSS PT Shield On Service Tbk. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami pergerakan harga dan strategi yang lebih bijak sebelum ambil keputusan. Kalau kamu suka analisa mendalam seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update saham potensial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap cuan, tapi tetap rasional.